Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, pengantar metode statistik, yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami yang berjudul Pandangan Masyarakat Terhadap Penggunaan Masker Kain di Tengah Pandemi COVID-19. Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai tugas penelitian kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Wahyu Kristiawan, NIM 0419185 dari Teknik Elektro. Yang kedua, Ardianti 0819110 dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Yang ketiga, Wiwit Maulida, NIM 1019188 dari Sistem Informasi. Yang keempat, Muhammad Jaya Nasrullah, NIM 0319161 dari Teknik Mesin. Yang kelima, Desi Nurjana, NIM 0219105 dari Matematika. Yang keenam, Tarisya Putri P, NIM 0699159 dari Teknik Mamet. Yang terakhir, Jumardi, NIM 0991036 dari Teknik Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Ardianti, NIM 08910 dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pada saat ini yang terjadi adalah penyebaran virus corona atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19. Virus ini sangat berbahaya yang dapat merenggut nyawa masyarakat, sehingga pentingnya masker untuk melindungi masyarakat. Dan selain menggunakan masker, masyarakat dihimbau selalu mencuci tangan dengan bersih, agar dapat memutuskan penyebaran virus COVID-19 tersebut. Dalam penggunaan masker, masih terdapat masyarakat yang menggunakannya belum benar, atau menggunakan masker hanya menutup bagian mulut saja. Maka dari itu, kita dapat saling mengingatkan untuk menggunakan masker dengan baik, sehingga kita dapat memutuskan penyebaran COVID-19. Awal mula virus corona ini atau COVID-19 yang bermula dari pasar hewan di negara Wuhan yang terdapat menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk daging yang tidak dapat dikonsumsi seperti kekelawar dan berbagai jenis tikus. Kasus ini dapat terlihat dengan pneumonia atau dapat disebut dengan radang paru-paru yang dimana penderita memiliki ciri-ciri seperti badan yang lemas, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Suhu badan pun yang meningkat lebih dari 39 derajat Celcius. Maka itulah pentingnya penggunaan masker untuk saat ini agar dapat melindungi diri dan dapat memutuskan penyebaran COVID-19. Selanjutnya, adapun outline presentasi kelompok kami. Yang pertama, metodologi penelitian. Yang kedua, hasil dan pembahasan. Yang ketiga, kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumardi dengan NIM 091911036 dari Politeknik Perkapalan 2019. Ini saya akan mempresentasikan poin-poin dari kelompok kami pada halaman 6 sampai dengan 8. Yang berisi yaitu perumusan masalah. Ada beberapa, yaitu bagaimana hasil dari pandangan masyarakat terhadap penggunaan masker kain di tengah COVID-19. Kemudian bagaimana masyarakat memahami dalam perintah yang diberikan oleh pemerintah untuk menggunakan masker pada saat ini. Apakah masyarakat telah mengikuti peraturan pemerintah dalam penggunaan masker, dan apakah masyarakat dapat menjumpai masker di sekitar tempat tinggalnya. Adapun tujuannya yaitu dapat mengetahui hasil dari pandangan masyarakat terhadap penggunaan masker kain di tengah COVID-19. Kemudian mampu mengetahui sejauh mana masyarakat memahami perintah yang diberikan oleh pemerintah dalam penggunaan masker kain. Kemudian membantu mengingatkan masyarakat dalam mengikuti peraturan pemerintah dalam penggunaan masker, dan mampu mengetahui apakah masyarakat dapat menjumpai masker. Kemudian adapun metodologi penelitiannya yaitu ada 3, yaitu waktu dan pelaksanaan. Waktu pengambilan data dilakukan secara online dengan penyebaran kuesioner yang dilakukan dengan menggunakan Google Form yang disebarkan kepada masyarakat melalui media sosial seperti WhatsApp ataupun lain dengan menyebarkan di grup atau melakukan personal check kepada sampel. Pengambilan data dilakukan secara online karena adanya pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita melakukan secara online dan tidak turun ke lapangan. Waktu pengambilan data dimulai pada tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan 17 Mei 2020. Adapun tempatnya yaitu pengambilan daring atau dilakukan di rumah masing-masing dengan mengisi kuesioner tersebut. Kemudian kedua yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini dimulai sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan 17 Mei 2020 selama 13 hari. Didapatkan jumlah masyarakat tempat tinggal di provinsi Kalimantan Timur. Adapun jumlah sampelnya yaitu 241 jiwa. Kemudian yang ketiga yaitu teknik sampling. Certified random sampling merupakan proses pengambilan sampel melalui proses pembagian populasi ke dalam strata. Memiliki
terbatas, sederhana, dan siap langsung, dan menggabungkan ke dalam sebuah sampel untuk menghasilkan parameter populasinya. Adapun sampel yang representatif adalah sampel yang benar-benar dapat mewakili karakteristik seluruh populasi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kristiawan, NIM 04191085 dari Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap penelitian. Yang pertama yaitu menentukan populasi, yang kedua adalah menentukan jenis data, yang ketiga adalah menghitung jumlah sampel, keempat adalah menentukan teknik sampling, kelima mengambil data, keenam mengolah data, dan ketujuh adalah analisis data dan kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan berdasarkan hasil data yang diperoleh dari teknik Stratified Random Sampling. Pada teknik ini memiliki keunggulan dalam penelitian kali ini, yaitu mendapatkan populasi sampel yang dapat mewakili sebuah populasi yang diteliti, seperti masyarakat yang berada pada suatu daerah, dan minimalisir atas pemilihan sampel agar dapat dipastikan bahwa masyarakat pada sampel ini tidak terwakilkan. Teknik ini membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok homogen atau strata yang dibagi menjadi 8 kabupaten. Terdapat 288 masyarakat yang memiliki peluang dalam menjadi sampel pada penelitian ini. Seperti yang bisa kita lihat, daftar sampel penelitian pandangan masyarakat terhadap penggunaan masker kain di tengah pandemi COVID-19. Ini saya dapatkan dari sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Maulida, NIM 10191088 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif. Statistika deskriptif membahas cara-cara pengumpulan, peringkasan, penyajian data sehingga diperoleh informasi yang lebih mudah dipahami. Informasi yang dapat diperoleh dengan statistika deskriptif antara lain pemuatan data atau mean, median, modus, dan penyebaran data atau range, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Kecenderungan suatu gugus data, ukuran letak atau kuartil, desil, dan persentil. Sehingga dalam statistika deskriptif ini dilakukan sebuah perhitungan yang meliputi mean, modus, median, range, variansi, dan standar deviasi. Data yang digunakan adalah data kelompok, yang dikarenakan pada sampel penelitian ini pandangan masyarakat terhadap penggunaan masker kain per hari. Dapat dilihat pada tabel penggunaan masker kain per hari atau dalam jam pada lebih dari 4 jam dengan frekuensi 122, kurang dari 4 jam dengan frekuensi 146, dan dengan 24 jam dengan frekuensi 20. Jumlah totalnya yaitu 288. Penjelasan pada perhitungan mean yaitu X bar sama dengan sigma XI atau jumlah data dari I sama dengan 1 sampai N. X bar sama dengan 288 dibagi 8. X bar sama dengan 36. Pada perhitungan median dan rumus Q2 sama dengan TB ditambah dalam kurung setengah N dikurang FK dibagi FI dikali P. Q2 sama dengan 5,5 ditambah setengah dikali 288 dikurang 179 dibagi 3 lalu dikali 5. Sehingga Q2 didapatkan hasil 52,83. Pada perhitungan Ranger, yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Didapatkan 179 dikurang 3, hasilnya 176. Penjelasan pada perhitungan variansi, sigma kuadrat sama dengan sigma F dalam kurung XI min X bar per N min 1. Sigma kuadrat sama dengan 216.928 dibagi 7. Sehingga didapatkan sigma kuadrat sama dengan 30,99. Pada perhitungan standar deviasi dengan rumus sigma sama dengan akar pangkat 2 dari sigma F dalam kurung XI min X bar kuadrat per N min 1. Sigma sama dengan akar pangkat 2 dari 216.928 dibagi 7, sehingga didapatkan sigma sama dengan 176. Nama saya Tarisya Putri Prastita, NIM 06191059. Saya akan menjelaskan tentang statistika inferensial. Perhitungan statistika inferensial merupakan suatu proses pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang didasarkan dari data sampel untuk sebuah populasi. Pada penelitian inferensial dapat diperlukan jika penelitian memiliki keterbatasan dalam dana, sehingga untuk lebih efisien pada saat melakukan penelitian sehingga jumlah sampel yang lebih sedikit dari populasi yang ada. Dalam statistika inferensial bertujuan agar dapat melihat apakah ukuran statistik yang digunakan dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang lebih luas dalam suatu populasi.
Pada perhitungan statistika inferensial seperti estimasi dan uji hipotesis, pada estimasi terbagi menjadi 3, yaitu estimasi rata-rata, estimasi proporsi, dan estimasi varian. Perhitungan kali ini akan menghitung estimasi rata-rata dan uji hipotesis rata-rata. Untuk perhitungan estimasi rata-rata didapatkan rata-rata sampel pada saat melaksanakan penelitian ini terhadap pandangan masyarakat dalam penggunaan masker kain. Sampel yang terdiri dari 288 masyarakat yang terdapat dalam kawasan yang ada di Kalimantan Timur adalah 36 dengan standar deviasi 176. Estimasi rata-rata masyarakat dengan interval konfidensi 90% adalah sebagai berikut. Diketahui rata-rata itu berjumlah 36. Kemudian banyaknya sampel sebanyak 288 sampel dan standar deviasi yang digunakan adalah 176. Kemudian kita akan mencari interval konfidensi 90%. Dengan tingkat kepercayaan 95%, kita akan mencari nilai alfa dengan cara 1 dikurang alfa dikali 100% sama dengan 95%. Sehingga 1 dikurang alfa sama dengan 0,95. Jadi nilai alfa sama dengan 0,05. Kemudian nilai alfa dibagi 2 sama dengan 0,025. Sehingga kita memasukkan ke dalam rumus rata-rata plus minus Z alfa per 2 dikali standar deviasi per akar N. Sehingga didapatkan nilai estimasi rata-rata untuk interval konfidensi 95% yaitu dari 15,675 sampai dengan 56,325. Kemudian estimasi proporsi. Proporsi merupakan perbandingan antara terjadinya suatu peristiwa dengan semua kemungkinan peristiwa yang bisa terjadi. Ada sampel random yang terdiri dari 288 masyarakat. Diketahui 0,07% masyarakat yang menggunakan masker kain selama 24 jam menentukan interval konfidensi 95% agar dapat menaksir pandangan masyarakat terhadap penggunaan masker kain. Dalam perhitungan kami, diketahui P sama dengan 0,07%, N sama dengan 288, dan alpha 0,5%. Kemudian kita akan terlebih dahulu mencari nilai Z alpha per 2. Nilai alpha per 2 sudah diketahui sebelumnya itu 0,5 dibagi 2. Sehingga nilai alpha per 2 itu 0,025. Jadi nilai Z alpha per 2 itu 1,96. Kita lihat dari tabel Z. Kemudian kita akan mencari nilai estimasi proporsi dengan rumus alpha per N plus minus Z alpha per 2 dikali akar P1 dikurang P dibagi N. Kemudian kita mendapatkan hasil estimasi proporsi untuk interval konfidensi 95% yaitu dari 0,0406 sampai dengan 0,0994. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad J. Nasrullah, NIM 0361 dari Prodi Teknik Mesin. Akan menjelaskan tentang estimasi selisih proporsi. Pada sampel random yang terdapat saat melakukan penelitian yang dimana dapat dihasilkan bahwa terdiri dari 288 masyarakat, diketahui memiliki jumlah populasi masyarakat terhadap penggunaan masker kain yang berbeda. Terdapat 146 masyarakat yang menggunakan masker kain di bawah 4 jam dan 122 masyarakat yang menggunakan masker kain di atas 4 jam. Sehingga berdasarkan hasil yang didapat dilihat di atas estimasi beda proporsi jumlah menggunakan masker kain pada saat pandemik ini bahwa antara pengguna masker kain di bawah 4 jam dengan di atas 4 jam untuk interval konfidensi 95% yaitu 0,001856 dan 0,164144. Kemudian, estimasi varians. Pada sampel penelitian ini dengan sampel acak sebanyak 285 masyarakat yang memiliki peluang dalam mengisi sampel pada penelitian dengan jumlah rata-rata 36 dengan variansi 30,99 dengan mengasumsikan nilai terdistribusi normal untuk interval konfidensi 95% untuk variasi berikut. Sehingga hasil yang diperoleh dari estimasi variansi dengan tingkat kepercayaan 95% yaitu 40,5502 atau kurang dari 43,5027. Nama saya Desi Nurjana, NIM 02191005 dari program studi matematika. Jadi selanjutnya ada uji hipotesis rata-rata, di mana di sini memiliki data yaitu sampel stratified random sampling sebanyak 288 masyarakat, kemudian rata-rata 36 dengan standar deviasi 176 masyarakat.
kita memiliki alfa sebesar 5%. Pertanyaannya, apakah dapat menunjukkan bahwa penggunaan masker kain sangat efektif? Di sini kami memiliki daerah penolakan yaitu Z hitung lebih besar dari 1,645. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus Z-nya, didapatkan hasil Z-nya yaitu 2,8927. Oleh karena itu, karena Z hitung lebih besar dari Z alfa, maka keputusan dari H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan rata-rata jumlah masyarakat dalam menggunakan masker kain kurang efektif untuk melindungi diri di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya ada uji hipotesis proporsi. Di sini terdapat dugaan bahwa 80% yang berpandangan terhadap penggunaan masker dalam waktu kurang dari 4 jam. Kita memiliki taraf nyatanya 5%. Pertanyaannya, dapatkah kesimpulan yang dapat ditarik dengan penelitian ini? Data yang diketahui yaitu P0-nya sama dengan 0,8, Q0-nya sama dengan 1 dikurang P0 sama dengan 0,2, di mana jumlah sampelnya sama dengan 606,48. Kemudian dicari P-nya, dapat hasil 0,47. Jadi di sini diklaim bahwa P1 bukan sama dengan 0,8. Di sini kita memiliki titik kritisnya yaitu 1,96 yang didapat dari tabel Z. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus Z hitungnya. Didapatkan hasil 1350. Oleh karena itu, karena Z hitungnya lebih besar dari Z alfa per 2, maka keputusan dari H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk penerimaan ini. Pernyataan dari penelitian bahwa 80% masyarakat menggunakan masker kurang dari 4 jam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis selisih proporsi. Pada daerah kota Balikpapan, terdapat 179 sampel masyarakat. 89 sampelnya diantaranya menggunakan masker kain kurang dari 4 jam. Sedangkan pada kota Samarinda, terdapat 72 sampel masyarakat. 39 sampel diantaranya yang menggunakan masker kain kurang dari 4 jam. Dalam penelitian ini, apakah dapat disimpulkan bahwa taraf 5% bahwa proporsi jumlah masyarakat dalam penggunaan masker kain pada kawasan Balikpapan dalam populasi lebih besar daripada jumlah proporsi penggunaan masker kain di kawasan Samarinda? Seperti yang bisa kita lihat bahwa diketahui Balikpapan sebanyak 179, P1-nya sama dengan 0,9. Di Samarinda 72, P2-nya sama dengan 0,54. Yang ditanya adalah terima AO atau tolak AO. Seperti yang kita lihat pada Z-hit mendapatkan 12,5. Karena Z-hit lebih besar daripada Z alpha, maka kebutuhan dari AO ditolak dan dapat disimpulkan bahwa proporsi jumlah pengguna masker kain antara masyarakat kota Balikpapan dan masyarakat kota Samarinda. Kesimpulannya, dengan menggunakan data sebanyak 288 sampel dengan metode stratified random sampling, maka didapatkan sampel per strata kota per kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Balikpapan sebanyak 179 orang, Berau sebanyak 4 orang, Bontang sebanyak 9 orang, Kutai Kartanegara sebanyak 9 orang, Kutai Timur 3 orang, Pasir 5 orang, Penajam Pasir Utara sebanyak 7 orang, dan Samarinda sebanyak 72 orang. Yang kedua, setelah dilakukannya perhitungan statistika deskriptif pada data, diperoleh yaitu rata-rata sebesar 36, mediannya sebesar 52,83, dan range sebanyak 176, variansi yaitu sebesar 30,99, dan standar deviasi yaitu sebesar 176. Dan ketiga, setelah dilakukannya statistika inferensia pada data, diperoleh estimasi rata-rata untuk interval konfidensi 95% yaitu 15,675, 56,325. Untuk estimasi proporsi interval konfidensi 95% yaitu 0,0406 dan 0,0994. Lalu, untuk estimasi selisih proporsi pengguna masker kain di bawah 4 jam dengan di atas 4 jam untuk interval konfidensi 95% yaitu 0,001856 dan 0,164144. Selanjutnya, setelah dilakukan uji hipotesis rata-rata penggunaan masker kain pada 8 kota per kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur saat pandemi COVID-19, ini rata-rata jumlah masyarakat dalam menggunakan masker kain kurang efektif untuk melindungi diri di tengah pandemi COVID-19. Setelah dilakukannya uji hipotesis proporsi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk penerimaan ini. Pernyataan dari penelitian bahwa 50% masyarakat menggunakan masker kurang dari 4 jam. Untuk uji hipotesis selisih proporsi jumlah penggunaan masker per jamnya berbeda saat pandemi COVID-19 antara masyarakat Balikpapan dan Samarinda. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.